Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada servisan Xiaomi Redmi Note 4X dengan permasalahan LCD-nya retak dan minta ganti. Kemudian kasus kedua, tidak bisa dicas ya, atau HP-nya tidak bisa ngecas. Nah, ini termasuk casingnya juga sudah ngangkat, berarti harus dirapatkan lagi ya. Ya nanti akan kita coba lem kembali. Nah, setelah dicoba dicas ternyata tetap tidak bisa. Oke, baik, langsung saja kita bongkar. Lepaskan dulu tempat kartunya, jangan lupa, karena kalau tidak lepas ya nyangkut ya, nggak bisa dilepas casingnya. Setelah itu hati-hati, di dalamnya ada fleksibel ya, ada fleksibel fingerprint. Untuk pelepasan LCD khususnya di Xiaomi Redmi Note 4X ini, yang pertama dilakukan adalah melepas baterai, karena di bawah baterai itu ada fleksibel LCD. Kemudian tidak lupa dilepas bagian belakang atau di bagian bawah, ya ini penutup papan fleksibel charger ya, atau di situ ada buzzer itu speaker luar. Nah, ternyata di sini ada fleksibel touchscreen ya. Jadi hukumnya wajib ketika melepas LCD, maka penutup charger ini atau buzzer ini harus dilepas, karena kalau tidak lepas ya nyangkut ya. Nah, ini kelihatan sekali konektornya sudah rusak, bahkan dudukan kaki-kakinya sudah rontok ya. Jadi untuk penguat timahnya sudah rontok, maka saya putuskan untuk ganti sak papannya, namun stoknya tidak ada, maka harus beli dulu. Sekarang langsung dilepas baterainya. Dan ini ternyata sangat agak kesulitan ya untuk melepas baterai, berarti lemnya sangat kuat. Dan ini saya paksa sedikit ya dengan menggunakan stainless, padahal ini beresiko. Nah, ternyata ini lem ya, jadi bukan double tip tapi lem. Nah, ini untuk pemula khususnya. Jadi untuk pengeleman baterai itu disarankan jangan sampai menggunakan lem, karena kasihan ya, suatu saat nanti melepas ya kesulitan. Kasihan tukang servis selanjutnya. Nah, seperti saya di sini korban berikutnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita hanya bisa berusaha. Nah, ini fleksibelnya dilepas dulu, diangkat. Nah, untuk Redmi Note 4X ini tanpa harus melepas mesin ya, karena fleksibel touchscreen itu ada di bawah, jadi aman. Nah, ini saya akan coba cek baterainya ya, karena tadi pertama saat saya nyalakan HP-nya tidak mau nyala, kemungkinan baterainya memang kosong. Saya cek tegangan, ternyata tegangannya ada, nyampe 3 volt, berarti memang baterai ini kosong ya, tidak ada strum.
Nah, karena nggak bisa dicas dan saya akan memastikan mesinnya tetap mesin menyala ya, atau mesin hidup, mesin aman, maka saya coba nyalakan dulu. Namun baterainya harus diisi terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengisian baterai langsung saja kita cas dengan menggunakan power supply. Sebetulnya pakai casan kodok juga bisa ya, atau desktop. Kita setel untuk voltasenya, untuk normal ya di angka 4 ya kurang lebih. Kalau power supply-nya berbunyi, maka voltasenya diturunin ya sampai tidak berbunyi. Nah, seperti ini contohnya. Maka diturunin, dikurangi voltasenya sampai tidak bunyi. Kemudian ditunggu ya beberapa menit. Kalau saya sekitar 2 menit ya. Nah, dalam penjepitan soket baterai itu ada lapisan kaleng yang bisa bikin short ya. Maka harus dilapisi lagi. Kalau saya menggunakan bekas kartu SIM ya. Nah, kalau sudah sekiranya cukup, kita coba. Ini untuk memastikan aja mesinnya aman. Dan ternyata mesin aman ya. Maka proses selanjutnya ya langsung kita eksekusi untuk pelepasan LCD. Di sini akan saya coba apakah touchscreen-nya bisa berfungsi, dan ternyata not responding ya, artinya memang sudah terjadi kerusakan. Baik, langsung saja proses pelepasan LCD, dan ini memerlukan bantuan blower ya, apalagi kalau lemnya kuat sekali, dan ini termasuk pengelemannya sangat kuat sekali, full lemnya. Nah, seandainya blower belum punya, ya bisa menggunakan alat yang lain yang lebih sederhana, yaitu setrikaan. Di sini dicari celah ya, mana yang bisa dimasukin alat mika. Kalau saya ini alatnya dari bekas lapisan tempered glass, fleksibel, jadi lebih aman. Nah, ini memang saya agak kesulitan ya, maka harus dibantu terus dengan blower, bahkan pakai pencongkel, karena memang untuk lapisan LCD paling bawah itu nempel di frame bawah ya. Ya, di sini memerlukan ketenangan dan kesabaran tentunya. Dan tetap hati-hati ya, karena ini bagian frame-nya sudah mulai rapuh ya, karena mungkin termakan usia ya. Dan di sini juga ada sedikit yang rontok ya. Ya, mudah-mudahan yang punya tidak komplain. Dan kebetulan ini pemiliknya atau penggunanya anak SD ya. Ini tentunya bagian dari resiko seorang user ya, ketika dikomplain oleh seorang user untuk bagian bawah. Nah, di sini hati-hati ya, jangan terlalu tekan ke bawah, karena di situ ada LED indikator baterai ya.
Jadi kita khususnya para pemula juga harus lebih hati-hati, sehingga saya menyarankan ketika kita belum pernah membongkar HP tertentu, maka harus cek dulu ya, atau harus cari tahu atau buka tutorial entah itu di Google ataupun di YouTube, biar tidak ada kesalahan ya, yang itu akan berakibat fatal. Nah, ini udah saya dapatkan LCD-nya dari toko langganan saya. Alangkah baiknya sebelum dilakukan pengeleman, kita tes terlebih dahulu. Nah, ini udah saya dapatkan juga papan konektor charger atau fleksibel. Sekalian dites apakah bisa untuk melakukan pengecasan. Alhamdulillah bisa, teman-teman. Namun baterainya tidak mencukupi. Sekalian dites apakah bisa. Alhamdulillah konektor juga normal. Kita tinggal tunggu sejenak dan langsung kita nyalakan. Sekarang kita coba touchscreen-nya apakah berfungsi dengan baik, dan kelihatannya aman ya. Kita tes untuk keyboardnya normal. Nah, setelah kita yakin, maka langsung kita lakukan pengeleman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya untuk istilah tuser dan user ya. Nah, dalam dunia perservisan HP khususnya, itu ada istilah user dan tuser. Kalau user itu pengguna ya, kalau tuser itu ya tukang servis. Nah, itu istilah-istilah dalam dunia per HP-an. Terus bedanya apa sama customer ya? User sama customer ya itu juga sih sebetulnya, cuman kalau customer itu pembeli ya. Nah, kalau untuk pengguna atau pelanggan servis ya namanya istilahnya user. Itu hanya sekedar wawasan saja. Nah, di sini kita lakukan pengeleman serata mungkin ya, jangan sampai ada celah, khususnya di bagian pinggir LCD. Kalau mau lebih yakin lagi ya, untuk bagian LCD ditambahin lagi di pinggirnya ya, karena kadang-kadang itu kalau yang kurang presisi itu nempelnya kurang. Nah, ini saya tambahin lagi dengan lem yang bening, karena memang yang hitam udah mau habis. Tunggu 1 menit kurang lebih ya, kalau mau lebih sempurna. Tapi kalau buru-buru ya enggak juga, enggak apa-apa. Namun nanti harus dilakukan pengganjelan atau apa ya, perekat. Kalau punya alat khususnya ya penjepit LCD ada. Kalau saya menggunakan alat yang paling sederhana dan gratis tentunya, yaitu diikat dengan karet ya.
ya hasilnya sama aja. Kita presisikan sudut-sudutnya. Kalau sudah, ya kita ikat. Kalau saya biasanya di 4 tempat ya, biar rata ujung ke ujung, kemudian tengahnya 2. Tapi dilihat kondisi HP-nya juga. Kadang-kadang ada yang dia masuknya sempurna, jadi diikat 2 itu udah cukup. Untuk lemnya sendiri banyak macamnya ya, atau mereknya. Kalau saya biasanya pakai T7000. Adapun warnanya itu ada yang bening, ada yang hitam biasanya. Tapi T7000 itu kebanyakan hitam ya. Bagusnya ya menyesuaikan warna ya. Kalau layarnya putih ya pakai yang bening. Kalau yang layarnya hitam pakai yang hitam. Itu akan lebih simetris ya, atau sinkron lah. Nah, ini untuk pengeleman baterai saya cukup menggunakan double tip ya. Dan itu cukup aman. Nah, kita tunggu beberapa menit, kurang lebih setengah jam ya. Nah, di sini saya sudah menutup papan konektor yang bawah, dan buzzernya sudah dipasang. Nah, sekarang saya akan melakukan pengeleman di bagian backdoornya. Karena tadi ngangkat ya maka kita berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik ya kepada user, walaupun memang tidak diminta ya, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan meninggalkan catatan positif ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, lem yang saya gunakan di sini namanya lem Korea ya. Adapun harganya yang saya tahu ada 2, ada yang 5.000, ada yang 8.000. Tentunya kualitas yang membedakan. Dan itu banyak di warung-warung sembako ya. Ada biasanya. Nah, di sini untuk lubang SIM-nya juga agak melengkung keluar. Saya presikan kembali. Termasuk di sini di bagian power on off juga bengkok, dan saya jepit pakai tang ya. Dan sudah lumayan rapi. Nah, jangan lupa fleksibel fingerprint dipasang. Dan betul-betul sampai presisi kembali, dilihat setiap sudut, jangan sampai ada yang renggang ya. Setelah sekiranya rapat, baru kita pasang lagi slot SIM-nya. Dan pastikan sebelum kita kembalikan HP dalam keadaan normal, kita nyalakan ulang. Setelah aman, baru kita kembalikan kepada pemiliknya. Demikian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.